Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk uh, situasinya maskulin, oke? Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Ada Five of Cups, the Seven of Swords, the Empress, the Knight of Pentacles, the Two of Pentacles. Oke, maskulin ini bimbang untuk ragu, mau kembali ke kamu karena dia ngelihat kamu sudah bisa berdamai, melihat kamu itu lebih cantik, bisa merawat diri ya, dia melihatnya mau kembali ke kamu lagi nih. Ragunya karena ya kebohongan di masa lalu yang dia lakukan ke kamu. Dan ya maskulin akan mengalami atau sedang mengalami krisis kestabilan hidup ya ke depannya. Dan di sini maskulin coba untuk bisa mengakali dirinya agar hidupnya selalu stabil. The Eight of Pentacles. Oke, jadi dia itu ada keinginan kembali sama kamu, tapi dia ragu apakah kamu masih nerima dengan kisah masa lalu yang begitu menyakitkan kamu. Dan dia juga mengalami banyak ketidakseimbangan dalam karirnya dia ke depannya ya. Di sini coba untuk ingin memperbaiki sih, sebenarnya ada rencana ya, memperbaiki karir, memperbaiki hubungan sama kamu ya. Kenapa? Ya karena dia merasakan kesuksesan yang dia dapati ketika sama kamu ya. Dan dia mengalami banyak stres, depression dari orang barunya ya, terikat dengan sesuatu hal yang gak bisa dia ungkapkan, dan dia ingin lepas sebenarnya dari cengkeraman orang ketiganya ya. Salah satunya yang diakibatkan diikat secara gaib ya. Maskulin di sini merasa apa yang dia kerjakan ini ya selalu lama prosesnya, dan dia coba untuk bisa membandingkan ya diri kamu dan diri orang barunya ketika bersama. Maskulin mau tidak mau harus memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu, walaupun ini butuh waktu dalam processing kesembuhannya ya. The King of Cups, the Knight of Cups, Nine of Wands, the Hermits, memendam perasaan sedih, marah, emosional, bahkan dia sebenarnya nggak bisa move on ya. Dia stalking kamu, dia mencoba
lepas dari kamu, tapi nggak bisa ya sebenarnya. Dan dia coba untuk bisa komunikasi kamu secara spiritual loh. Jadi kayak alam bawah sadar kamu, atau ya diberikannya pelet ya di sini. Karena dia melihat kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri walaupun belum seimbang ya. Five of Pentacles. Seven of Wands. The Temperance. Maskulin, kamu harus nerima kenyataan tentang kebangkitan spiritual, yaitu diberikannya karma ya, entah itu karma buruk atau baik. Ini dari apa yang kamu tanam. Ada Seven of Pentacles, the Two of Cups, the Five of Cups, the Five of Wands, and the Judgment. Ya, kamu harus menerima kenyataan dari apa yang kamu tanam, ya itu yang kamu tuai ya. Dan kamu harus bisa belajar sabar ya. Dalam sebuah hubungan itu pasti ada argumentasinya, ada pertengkarannya ya. Penyesalan itu memang selalu di akhir cerita ya. Dan kamu kecewa sebenarnya, kecewa dengan ya cara feminim membentengi dirinya sekarang, karena kamu udah nggak mudah lagi untuk melihat ya tentang keadaan si feminim, entah itu secara fisik ataupun secara apa ya namanya, secara kehidupan ya. Di sini maskulin ada keinginan memperbaiki diri, tapi ya masalah keuangan melanda. Itu adalah salah satu awakening spiritual ya. Kisah masa lalu ini akan terulang lagi ya. Skandal yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi. Dan kalaupun kamu mau menerima tentang kesuksesan, ya kamu harus mempertahankan perjalanan masa depan kamu dengan cara perbaiki spiritualnya kamu. Itu aja sih. Kalau kamu mau sukses, ya kamu harus memperbaiki dan rencanakan perbaiki tentang spiritualnya kamu, agar kamu belajar banyak mengukir kesabaran dalam diri kamu dan memperbaiki cara kamu berbagi, entah itu secara ilmu, rezeki gitu ya. Kamu harus berlaku adil, karena segala sesuatunya itu ya berkoneksi. Hidup itu terkoneksi ya satu sama lainnya, dan setiap pertemuan itu pasti ada alasan terbaik kenapa Allah pertemukan kita, kenapa Allah memisahkan kita juga gitu ya. Bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan hewan, dengan tumbuhan. Semua ada kontraknya. Maskulin memendam perasaan tentang kisah masa lalu, yang mana dia sudah mengkhianati suatu hubungan yang harusnya ya harus dijaga, ya harus serius ya, tapi malah mengkhianati dengan cara ya dia bersenang-senang di luaran sana. Pada akhirnya, feminim di sini mencoba membentengi diri, belajar mencintai diri sendiri, belajar berdamai, belajar
belajar tentang menjaga perasaan dirinya feminim sendiri, sehingga di sini maskulin ya lambat laun kestabilan hidupnya menjadi melambat ya. Jadi kayak yang tadinya bebet kayaknya berkah banget gitu ya, cepet keberuntungan, tapi ternyata lama-lama kok lambat gitu ya, karena feminimnya membentengi diri, membatasi diri ya, sehingga maskulinnya juga merasa kok apa yang udah dia kerjakan kok hasilnya malah nggak sesuai, dan ini terulang kembali ya, adanya perselingkuhan, skandal, ataupun tentang kehilangan entah itu harta gono gini ya, karena ya maskulinnya masih menahan keinginannya untuk perbaiki spiritualnya. Aku lihat sih sebagian feminim masih ada yang nerima maskulin kembali, tapi ada keraguan ya, apakah bisa diperbaiki apa enggak, ada keraguan. Dan di sini maskulin juga masih menyimpan tentang perasaannya dia, terutama manipulasinya. Dia masih menutupi, sehingga pada akhirnya ya maskulin harus kehilangan kestabilan hidup. Dan kalaupun dia mau berdamai atau mendapatkan masa depan yang lebih baik, ya dia harus memperbaiki skandal di masa lalu dengan cara ya merencanakan tentang perbaikan spiritualnya. Sudah waktunya ya, ini angka 8 loh, bulan 8 ya, maksudnya di bulan 8 ini lakukan. Dan ya maskulin di sini merasa sebenarnya dia nggak bisa move on dari kamu ya, nggak bisa move on, dan dia sadari kamu sudah bisa menutupi dirimu, bisa membentengi dirimu, itu yang dia dapatin. Makanya energinya kok jadi lambat ya tentang keberkahan rezekinya, karena kamunya membatasi diri sekarang. Kita lihat Five of Cups, kamu udah bisa feminimnya membatasi ketulusan sekarang, jadi udah nggak seumbar dulu gitu ya memberikan ketulusan dengan seseorang. The Death, the Empress, the Magician. Ya, kenapa dia memendam perasaan kecewa ya tentang masa lalu? Karena kamunya sudah paham dengan permainan dia. Bahkan di sini kamu juga malah lebih pintar dibanding dia ya dalam mempermainkan suatu situasi sekarang ya. Dan dia kecewa karena melihat perubahan kamu ya, lebih sukses, lebih damai, lebih talentanya lebih banyak, makanya dia memantau kamu ini ya, memantau kamu dari kejauhan. The Fool, Nine of Wands, the King of Pentacles ya, karena dia pengennya tuh dia yang sukses, dia nggak suka pasangannya tuh lebih di atas dia ya, karena kalau di atas dia otomatis nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikengkang ya. Dan ya maskulin di sini harusnya memperbaiki sifat cerobohnya, sifat kebebasannya dia ya, harus memperbaiki resiko dari permainannya dia itu ya, sebenarnya nggak baik gitu. Dan feminim juga ada keraguan ya untuk memperbaikinya, karena feminim di sini sudah belajar menerima kesendirian, terutama tentang spiritual ya. Tuh,
the Ten of Cups, Seven of Pentacles. Ya, tuh ragu kalau harapannya ya apakah bisa terwujud, kebahagiaannya yang ditanam atau tidak. Ini membuat feminim itu ragu menerima hadirnya si maskulin kembali. Ya, ragu banget, dia nggak yakin ini bisa diperbaiki lagi, nggak yakin, ya. Karena dia tahu maskulin selalu ada dua pilihan. Itu yang membuat feminim merasa nggak yakin bisa diperbaiki. Tuh ya. Dan maskulin di sini kenapa selalu ada dua pilihan? Karena dia takut banget yang namanya ya keberuntungannya menggantung, atau jadi kayak yang tadinya sukses tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba jatuh, dia nggak suka, ya. Makanya dia selalu mencari cadangan gitu. Dan feminim di sini takut banget dijadikan cadangan terus, dan takut untuk ya bertaruh lagi, hanya menjaga suatu takdir ya yang membuat feminim menjadi terluka, bahkan juga menjadi tidak seimbang dalam kehidupan. Salah satunya maskulin ini mengejar orang ketiga hanya karena salah satu ya keuangan, ya, jabatan dan keuangan. Ini yang dicari oleh maskulin dari orang ketiganya. Oke, kita lihat lagi. The Knight of Cups. The Knight of Cups, the Knight of Pentacles, Three of Swords, Five of Cups. Dia lagi mikir nih, mikir mau kembali ke kamu lagi gimana. Sedangkan di sini banyak sekali ujian, pengkhianatan. Jadi dia coba untuk lari dari kenyataan tentang karma buruk, ya. Dia harusnya memperbaiki kisah masa lalunya kalau dia mau sukses dan kembali lagi sama kamu, ya. Karena dia sebenarnya sama kamu tuh obsesi banget loh, obsesi dengan kamu, ya, dengan spiritual yang kamu miliki, dengan kebaikan kamu. Dia tuh obsesi banget. Kita lihat dengan The Hermit-nya. Eight of Swords, Four of Wands, Four of Swords. The Hermit. Oke, so di sini maskulin tuh lagi mencoba merenungi, ya. Dia bermimpi buruk tentang kebersamaannya kalian tuh selalu ada hal-hal negatif yang dia pikirkan. Dan di sini dia bermimpi gimana caranya untuk bisa kembali, tapi ya masa lalunya nggak diungkit, dan dia nggak harus perbaiki diri. Ini yang dia pikirkan. Tersiksa dengan logikanya sendiri, terutama yang berpikiran negatif, ya, karena dia merindukan tentang kebahagiaan, merindukan tentang kemesraan dengan kalian. Oke, secara spiritualnya, ya. Di sini dia benar-benar memikirkan gimana caranya untuk bisa kembali lagi atau berdamai dengan masa lalunya. The Knight of Wands, the Eight of Wands, Strange. Ya, mau gak mau dia harus kuat, ya,
harus kuat menjalani perbaikan diri, kehilangan, kehancuran, dan skandal yang terulang, ya, karena hawa nafsunya dia tuh begitu kuat, ya, untuk berkelana. Kita lihat dengan Seven of Wands-nya, Ace of Swords, the Knight of Swords, the Knight of Swords, and the Page of Wands. Kenapa dia tertahan masa depannya? Ya karena dia ketika komunikasi dengan kamu tuh selalu yang bergelora. Jadi kayak dia yang marah-marah, emosional, ya, menahan rasa gengsinya, sehingga ya masa depannya dia tertahan jadinya. Dan dia menahan untuk perbaikan diri, terutama dalam hal spiritual, ya, diperlambat. Jadi ya otomatis dia harus menerima tentang kebangkitan spiritual yang dari yang dia tanam. Entah itu baik atau buruknya, ya dia harus menerima tentang hubungan dengan siapapun ini selalu ada drama, ya, dan ini bertentangan dengan dirinya. Ini yang aku lihat energinya, ya, dari kartunya. Dan aku ngerasa maskulin ini ya bingung gitu loh, bingung dengan cara dia menata masa depannya lagi, karena kamunya sudah membentengi diri, ya, sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Kita lihat lagi, ya, dengan kartu Clarify-nya maskulin. Perlahan tapi pasti apa yang dia kerjakan ini akan menyakiti dirinya. Dia ingin ending yang namanya triparty, tapi memang dia harus merasakan juga, ya, yang namanya terluka, tersiksa, terkhianati, ya, dan ingin kembali ke kamu, ya. Di sini kamu sudah paham nih dengan permainannya dia, ya. Kamu udah paham banget dah sifatnya dia, permainannya dia penuh dengan trik, bukan hanya dengan talentanya ataupun dengan komunikasinya, tapi dengan magicnya juga. Sehingga kamu juga bertaruh di sini, ya, bertaruh dalam, ya, kebahagiaan kamu sendiri. Kamu mencari jalan, kamu hadapi segala ujiannya, termasuk dengan kematian yang kamu rasakan. Kamu ngerasa juga suatu pesan yang mana pesan tersebut melukai kamu, entah itu secara mimpi ataupun secara media sosial, ya, karena si maskulin ini terus mencari jalan gimana caranya untuk bisa naklukin kamu lagi. Yap, keinginan untuk kembali sama kamu ada, gimana caranya naklukin kamu lagi, sedangkan kamu di sini sudah bahagia dengan, ya, keadaan yang kamu jalani walaupun terasa hampa. Maskulin di sini merasa menyesal, kecewa, setiap malam tersiksa, merasa bersalah dari adanya kisah masa lalu yang tidak selesai, dan koneksi ini begitu kuat membuat, ya, maskulin nggak nyaman, ya. Mau nggak mau, ya, dia nekat untuk meninggalkan karma buruknya dia dengan cara, ya, menaklukkan kamu kembali, karena dia nggak mau merasakan sakit hati, ya, dari perbuatan dia terlalu dalam gitu. Kamu hanya ingin penjelasan sih, kamu ingin ada tujuan yang jelas, tujuan hidup gitu, ya, dan komunikasi yang baik yang selama ini, ya, disimpan, dihalangi oleh maskulin sendiri,
Sekarang dia tersiksa dengan perbuatan dia yang sudah ya menggunakan silent treatment tanpa ada alasan ke kamu, karena dia merasa ya ini hak gue, dan ya gue yang berkuasa, gue yang bisa mengendalikan, ya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai energi maskulin yang berkuasa. So maskulin, jangan menghalangi kerjanya semesta, ya, atau peraturannya Allah gitu ya, apalagi yang sudah berumah tangga gitu. Kita lihat karma, semua kembali lagi dari perbuatan, niatan, ya, keberuntungan ataupun kesialan, keburukan itu kembali lagi kepada kita, ya. Pikirkan baik-baik. Kamu takut sebenarnya tentang karma buruk, kamu takut pelajaran dari Allah, dari Tuhan, ya, ataupun alam semesta, pada akhirnya kamu merasakannya. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai, dan kamu juga tidak nyaman karena ya dalam perbaikan itu memakan waktu, ya, bahkan pengorbanan, bahkan bisa sampai mengorbankan nyawa, ya, untuk pembayaran karma. Kamu harus nekat. Kalau kamu mau bahagia, mau sukses, kamu nekat untuk memperbaikinya. Jangan diperlambat kembali, jangan digantung, ya. Jadi laksanakan aja, ya. Masalah terluka, tersakiti, ataupun terhina, bahkan juga kehilangan harta, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa, kalau itu bisa merubah nasibmu lebih baik, ya nawa itu aja, bismillah, ya. Berprasangka baik saja kepada Allah, ya. Karena kalau kamu selalu ketakutan untuk mengambil resiko dalam perbaikan diri, ya otomatis kamu akan terperangkap dalam pembayaran karma burukmu, bisa sampai bertahun-tahun, bahkan juga bisa sampai beberapa dekade keturunan kamu, ya. Dan ini bisa menyiksa dirimu, dan kamu nggak nyaman dalam kehidupan kamu ke depannya ataupun cucu cicitnya kamu, ya. Jadi pikirkan kembali, karena si feminim hanya menginginkan tentang kejujuran, tentang tujuan hidup yang jelas, dan sama-sama belajar saling komunikasi, saling koreksi, entah itu secara tindakan ataupun ucapan. Oke? So, maskulin, jangan diperlambat lagi, ya. Dan feminim juga jangan berhenti ketika sudah melakukan awakening spiritual dan sudah ada processingnya. Jangan sampai berhenti, karena di sini kamu sudah mendapatkan tujuan hidupmu nantinya. Jangan sampai kehalang, ya, hanya karena mendapat ujian beberapa misalnya gitu, terus kamu lelah. Jangan, ya. Let go of the control issue, allow the situation to unfold naturally. Healing family issue, you love life as a benefit as you forgive your parents. Passion, allow your heart and soul to sing with the joy. Lepaskanlah masalahnya dengan ketentuan Tuhan aja, ikuti saja, sembuhkan diri kamu dan keluargamu, dan kamu juga harus bisa melepaskan hawa nafsumu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat. Ini harus dibuang. Nikmati, ya, tentang energi kebersamaan bersama keluarga, ya. Bicarakan dengan baik-baik, saling mengenal satu sama lain, dan sama-sama memiliki tujuan yang baik dalam berumah tangga ataupun dalam berkeluarga, ya, ataupun dalam lingkungan gitu, ya. Niatnya yang baik. Kalau nggak baik, ya otomatis akan tersiksa terus, ya, dalam hal-hal negatif. Oke? So, aku harap ini bisa resonate. Tetap semangat. Ingat, ya, maskulin jangan digantung kembali untuk perbaikan diri, terutama spiritualnya. Dan sembuhkan diri kamu, ya, dengan cara, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah,
atau Tuhan, dan juga perbaiki koneksi dengan keluarga ya, tapi jangan lepas dengan spiritualnya ya. Tetap harus seimbang dan tetap memberikan nafkah kalau yang laki-laki ya kepada keluarga, kalau perempuan secara fisiknya tetap menjadi seseorang yang cinta kasih ya, penuh kelembutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.